Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai penyetaraan persamaan reaksi redoks. Ya, kompetensi dasar yang akan dicapai untuk pengetahuannya kalian bisa menyetarakan persamaan reaksi redoks. Ya, kemudian keterampilannya yaitu kalian dituntut bisa menentukan urutan kekuatan pengoksidasi atau pereduksi berdasarkan data hasil percobaan. Nah, tujuan pembelajaran yang akan dicapai itu kalian dapat menentukan persamaan reaksi redoks setara dengan metode setengah reaksi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menentukan persamaan reaksi redoks ya atau menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Nah, kalian mungkin sering atau pernah lihat benda apa seperti ini? Ya, betul. Jadi ini tidak lain adalah kita sebut baterai ya, storage baterai biasanya suka ada di mobil ya, atau kita sering kenal dengan aki ya. Ya, tentunya ini untuk menyimpan cadangan energi ya, energi listrik. Kalau kalian perhatikan situ ada lempengan timbal ya. Kemudian ya ada kutub-kutubnya ya, atau nanti kita akan istilahkan dengan ada anoda dan ada katoda ya. Biasanya logam yang dipergunakan adalah logam timbal ya. Kemudian ada cairannya atau larutannya, tidak lain adalah larutan asam sulfat ya. Nah, ketika aki ini dipergunakan, tentunya kan ada arus listrik yang masuk ya. Bagaimana reaksi yang terjadi sehingga ada arus yang masuk. Kemudian aki ini lama-kelamaan setelah dipakai juga akan habis ya. Maka sering kita istilahkan kalau akinya habis itu harus dicas ya atau diisi kembali. Nah, bagaimana proses reaksi yang terjadi ketika aki ini dipergunakan dan ketika aki ini diisi ulang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas cara penyetaraan reaksinya. Ya, kalian lihat ketika reaksi aki dipakai ya. Reaksi yang terjadi di katoda dan di anoda. Kemudian reaksi selnya ya. Melibatkan zat apa saja. Kemudian muatan di sini ada ion-ionnya. Kemudian bagaimana saat reaksi sel ketika aki diisi ya atau ketika isi ulang. Nah, di sini ada terlibat elektron di dalamnya ya. Nah, bagaimana penyetaraannya akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Nah, ada hal yang harus kalian perhatikan ketika menyetarakan persamaan reaksi redoks ya. Hampir sama atau dasarnya sama seperti penyetaraan reaksi biasa. Nah, yang lalu ketika menyetarakan reaksi biasa ya, kalian harus reaksikan atau harus disamakan dalam hal apa? Ya, betul. Jadi kita harus menyetarakan jumlah atom. Nah, jumlah atomnya harus disetarakan. Itu tidak lain mengikuti hukum kekekalan massa. Ya, di mana massa sebelum bereaksi itu sama dengan massa sesudah reaksi. Artinya atom-atomnya tidak ada yang hilang atau tidak ada yang bertambah. Ya. Nah, karena di sini larutannya elektrolit, berarti ada ion, ada muatannya, maka kalian harus samakan juga muatannya. Ya, jadi selain jumlah atom juga jumlah muatan. Ya, dan itu nanti ditandai dengan adanya bilangan oksidasi, mungkin ya masih ingat bilangan oksidasi.
Ya, itu melihat dari muatannya. Nah, kemudian karena tadi prosesnya melibatkan arus listrik, ya ada arus listrik, dan arus listrik itu tidak lain adalah elektron, ya, maka dalam penyetaraan reaksi redoks juga melibatkan elektron dalam penyetaraannya. Ya. Jadi untuk menyetarakan, sekali lagi untuk redoks ini, ya, pertama jumlah atom, kemudian muatan, dan juga jumlah elektron. Nah, ada dua cara dalam penyetaraan reaksi redoks. Yang pertama, cara setengah reaksi. Nah, untuk cara setengah reaksi, kenapa dikatakan setengah reaksi? Ya, nah ini kita tahu bahwa redoks itu sendiri kan singkatan dari reduksi oksidasi. Jadi setengah reaksi itu berarti oksidasi saja atau reduksi saja kita tinjaunya. Nah, cara penyetaraan persamaan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi yaitu dengan melihat elektron yang dilepasnya atau elektron yang diterimanya. Kemudian penyetaraan dilakukan dengan harus menyamakan jumlah elektron. Selanjutnya tahapan-tahapan saat menyetarakan persamaan reaksi dengan metode setengah reaksi. Ada beberapa tahap. Ya, tahap pertama, kalian harus samakan dulu, kalian harus tulis dulu ya, setengah reaksi oksidasi saja dan setengah reaksi reduksi saja. Jadi kalian punya dua setengah, masing-masing setengah reaksi. Tahap kedua, ya, kalian samakan jumlah unsur ya, selain oksigen dan hidrogen. Kemudian yang ketiga itu kalian menyetarakan jumlah oksigen, yaitu dengan melibatkan air ya, molekul air atau H2O ya. Nah, ini juga harus diperhatikan suasananya, apakah asam atau basa. Nah, tahap selanjutnya ketika menyamakan atom oksigen menambah air, maka masalah yang lainnya kan ada hidrogen. Nah, bagaimana untuk menyamakan atom hidrogen? Yaitu dengan menyamakan atau dengan menambahkan ruas yang berlawanan, itu ion hidrogen positif atau H+. Kalau suasananya asam. Nah, bagaimana kalau suasananya basa? Berarti kalian tambahkan dengan ion OH- atau ion hidroksida. Tahap berikutnya, tahap kelima, yaitu menyetarakan muatan, yaitu dengan cara menambahkan elektron. Kemudian tahap keenam, samakan jumlah elektron yang diterima, jadi masing-masing di setengah reaksi oksidasi dan direduksi dengan cara mengalihkan, kemudian dijumlahkan. Ya, jadi tadi masing-masing setengah reaksi reduksi saja sama oksidasi saja, kalau dijumlah jadi redoks. Nah, kita lihat contoh soal metode setengah reaksi. Ya, misalnya di sini MnO4 negatif ya ditambah Cl- ya. Itu menjadi Mn2+ tambah Cl2, suasananya asam. Nah, langkah pertama kalian menuliskan dua setengah reaksi. Nah, kalian lihat reaksi yang pertama ya, MnO4- berubah menjadi Mn2+. Nah, ini disebut setengah reaksi pertama. Nah, berarti sisanya Cl- berubah menjadi Cl2. Nah, ini setengah reaksi kedua. Nah, selanjutnya kalian samakan jumlah atom selain oksigen. Nah, kalian cek untuk setengah reaksi pertama, Mn di kiri 1, di kanan 1. Jadi tidak masalah. Tapi sekarang kita cek untuk Cl. Ya, Cl di kiri 1, di kanan 2.
Nah, maka kita kalikan yang kiri menjadi 2, yaitu dengan menyimpan angka koefisien, yaitu angka simpan di sebelah kiri. Ya, jadi simpan angka di sebelah kiri, 2, sehingga sekarang sudah sama. Selanjutnya, nah untuk reaksi setengah reaksi pertama, di situ ada oksigen, ya. Di kiri ada 4, sedangkan di kanan nggak ada. Nah, untuk menyamakan oksigen tadi kita tambahkan air ya atau H2O. Nah, karena di sini suasananya asam, jadi kita tambahkan di yang kurang airnya. Nah, yang kurang ada di ruas kanan. Nah, maka kita simpan H2O. Berapa oksigen di kiri? 4. Maka kita simpan air juga sebanyak 4 molekul. Jadi tambah kanan 4 H2O. Nah, bagaimana setengah reaksi yang kedua? Nah, setengah reaksi yang kedua tidak ada oksigen, jadi kita tidak perlu menambahkan H2O. Selanjutnya, tahap selanjutnya. Nah, untuk setengah reaksi pertama, tadi kan dengan menambahkan H2O, jadi ada hidrogen di ruas kanan, sedangkan di kiri tidak ada. Nah, maka kita harus lihat tahap berikutnya, bagaimana menyamakan atom hidrogen. Tadi kita tambahkan di ruas yang berlawanan, yaitu ion hidrogen. Nah, berapa ion hidrogen yang harus kita tambahkan? Nah, kita lihat tadi koefisien di sebelah kanan itu 4 kan, 4H2O. Berarti hidrogennya atomnya ada 4. Ada 4 kali 2 ya, jadi ada 8 atom hidrogen. Maka sebelah kiri kita harus tambahkan 8H+, ya, 8H+. Nah, jadi 8H+. Nah, selanjutnya kita cek muatannya, ya. Untuk setengah reaksi kedua tidak masalah. Nah, kita cek sekarang muatannya. Nah, di kiri 8H+ tambah negatif 1, 7 positif. Nah, sedangkan di kanan itu 2 positif. Ya. Kemudian setengah reaksi kedua, tadi kita sudah kalikan 2 negatif kan, 2 Cl-, berarti 2 negatif, 2 di kiri. Di kanan 0, Cl2, 0, tidak ada muatannya. Nah, untuk menyamakan muatan, kita harus tambahkan elektron. Ya, kita tambahkan elektron. Ingat, elektron itu muatannya negatif. Ya. Jadi muatan elektron itu negatif. Nah, tadi kita cek setengah reaksi pertama, 7 positif dengan 2 positif. Nah, berarti lebih banyak positifnya yang kiri kan. Nah, supaya bisa sama muatannya, maka elektron kira-kira tadi muatannya negatif, berarti kita harus simpan di yang lebih positif. Ya, lebih positifnya berapa? 2+ dan 7+, 5 kan selisihnya. Maka kita simpan 5 elektron di ruas kiri. Ya, hati-hati ketika menyimpan elektron. Jadi pastikan kita hitung kembali. Negatif 5, kemudian 8 positif, tambah 1 negatif. Berarti ini tadi 5 negatif, 8 positif, berarti 3 positif. Ya, 3 positif tambah 1 negatif, berarti 2 positif. Nah, kita cek di kanan, 2 positif. Berarti sudah betul kita menyimpan 5 elektron di ruas kiri. Nah, kemudian kita cek setengah reaksi kedua. Tadi ini 2 negatif di kiri, di kanan 0. Maka jelas pasti kita harus menyimpan 2 elektron di ruas kanan. 2 elektron, berarti 2 negatif. Nah, sekarang sudah sama. Nah, pastikan untuk mengecek kalau setengah reaksi pertama elektronnya di ruas kiri, pastikan reaksi setengah yang lainnya itu di ruas kanan. Jadi pasti tidak akan seruas ya penyimpanan elektron ya. Nah, kita tahu bahwa tadi reaksinya kan redoks. Jadi satu reduksi, satu oksidasi. Ingat kembali konsep redoks ya. Jadi kalau misalnya di kanan saja atau di kiri saja berarti bukan redoks namanya ya. Berarti reduksi dua-duanya atau oksidasi dua-duanya. Berarti
Kalau reduksi dua-duanya berarti rere. Kalau oksidasi dua-duanya berarti ok-ok. Nah, kan aneh jadinya. Nah, jadi supaya terjadi reaksi redoks, maka pastikan reduksi dan oksidasi. Kemudian tahap selanjutnya, kita sudah menyimpan tadi elektron, ya, kemudian muatannya di setengah reaksi yang pertama dengan yang kedua sama, ruas kiri dan kanan. Nah, sekarang masalahnya, ya, kita cek untuk reaksi ini, elektron yang diterima itu 5. Sedangkan si Cl hanya ngelepas 2. Berarti kan nggak balance gitu ya, nggak balance. Nah, untuk membalanskan jumlah elektron yang diterima itu harus sama dengan jumlah elektron yang dilepas. Maka 2 dan 5 itu bukan kelipatan. Maka kita harus kalikan kebalikannya. Ya berarti yang 5 kita kalikan 2. Kemudian yang 2 elektron ini kali 5. Nah karena ini bukan kelipatan ya 2 dan 5 itu. Jadi 5 bukan kelipatan 2. Jadi kita kalikan angka kebalikannya. Berarti reaksi pertama kita kali 2. Reaksi yang setengah reaksi kedua kita kali 5. Sehingga nah ini semua dikali ya. Semua komponen dikali. Berarti elektronnya 10 elektron. Karena 5 kali 2. Tambah 16 hidrogen. 16H+. Karena 8 kali 2. Tambah 2 MnO4 negatif. Kemudian Mn2 plus kita kali 2 juga. Berarti simpan di kiri jadi koefisien. Kemudian H2O tadi 4 kalikan 2 jadi 8. Demikian juga untuk setengah reaksi yang kedua. Karena tadi dikali 5 maka 2 Cl- jadi 10 Cl-. Berubah menjadi 5 Cl2 tambah 10 elektron. Nah sekarang elektronnya sudah sama. Nah karena supaya jadi reaksi redoks, maka kita jumlahkan reduksi dan oksidasi. Nah, kita jumlahkan, pastikan elektron di kiri sama dengan di kanan. Berarti nanti kita coret ya. Kita coret artinya habis gitu ya, terpakai. Nah, kalian perhatikan juga kalau seandainya ada spesi atau bagian yang sama di kiri dan kanan, maka silakan diselisihkan. Ya. Kalau misalnya ruasnya sama berarti dijumlahkan. Nah, di sini ada nggak H plus di ruas yang lain, di reaksi yang lain nggak ada. Berarti nggak masalah, langsung turun ke bawah. Kalau tidak ada langsung, ini kan hanya elektron saja yang sama ya. Maka kita coret, angkanya juga sudah sama. Maka di total reaksi yang bawah ini sebagai reaksi redoksnya, kita dapatkan 16H plus tambah 2 MnO4 tambah 10 Cl- ya. Jadi pastikan ruas kiri jadi ruas kiri, tetap ruas kanan. Kemudian menjadi 2 Mn2 plus tambah 8 H2O tambah 5 Cl2. Nah sekarang cek ulang, pastikan jumlah atom di kiri dan kanan sama. Demikian juga jumlah muatannya. Ya kita lihat jumlah atom hidrogennya kiri 16. Di kanan juga 16. Ya 8 kali 2. Kemudian hidrogen. Maaf. Oksigen. Oksigen 2 kali 4 ini ya. Berarti 8. Ada lagi enggak? Enggak ada ya. Kita cek di kanan 8. 8 ini kali 2. Ya juga 8. Mn di kiri 2, di kanan juga sudah 2. Ya, Cl di kiri 10, di kanan juga 10. Nah, sekarang jumlah muatan. Kita cek. Ini 16 positif. Kemudian 2 negatif. Kemudian 10 negatif. Kita jumlahkan ya. 16 positif, 2 negatif, berarti 14 positif. Tambah 10 negatif, berarti 4 positif. Kita cek di kanan, 2 kali 2, 4 positif. Ini 0 ya, nggak ada muatan. Ini juga 0. Nah, berarti sudah sama. Nah, berarti sudah selesai pekerjaan kita penyetaraan reaksi redoks dengan metode setengah reaksi. Nah, berikutnya metode kedua, yaitu metode bilangan oksidasi. Nah,
Metode bilangan oksidasi ini didasarkan pada perubahan bilangan oksidasi. Nah, jadi pasti ada penentuan bilangan oksidasi di dalamnya. Nah, ini tahapan-tahapan saat menyetarakan reaksi dengan metode bilangan oksidasi atau kita sering nyebut metode BILOX. Nah, ini tahapannya. Ya, jadi ada 7 tahapan. Nah, kita lanjut saja ke contoh soalnya ya. Nah, misalnya ini MnO ditambah PbO2 berubah menjadi MnO4 negatif tambah Pb2+. Nah, ini masih suasananya asam ya. Jadi untuk suasana basa tinggal ganti saja tadi untuk H2O-nya. Nah, langkah pertama. Nah, kita harus tentukan dulu perubahan bilok unsur selain oksigen. Ya, patokannya dari oksigen ya. Dari oksigen yang umum. Nah, kita cek di sini. MnO2. Kita tahu bahwa oksigen itu negatif 2. Berarti Mn-nya positif 2. Kemudian untuk PbO2. Ya, oksigen itu 2, berarti dikali 2 jadi negatif 4. Kemudian ini tidak ada muatan, berarti Pb-nya punya bilok positif 4. Ya, karena kalau di jumlah ini harus 0. Nah, kemudian di ruas kanan, kalian cek ya, Mn di ruas kanan tadi, MnO4 negatif. Ya, oksigen ada 4, dikali negatif 2, berarti kan negatif 8. Ditambah berapa? Hasilnya negatif 1. Nah, ini kan ada min ya, 1. Nah, berarti betul positif 7. Jadi, Mn positif 7 di sini. Kemudian, Pb. Nah, Pb sudah ada muatannya. Ingat, ini berarti sama dengan muatan ion. Berarti, bilok Pb itu adalah 2 positif. Nah, langkah berikutnya setelah kalian tadi menentukan bilok dari unsur selain oksigen, ya. Nah, kita tampakkan yang bilok unsur selain oksigen saja biar nggak pusing. Nah, untuk Mn ini plus 2 di kiri, di kanan tadi plus 7. Nah, dari plus 2 ke plus 7 berarti terjadi kenaikan ya atau penambahan. Berapa ningkatnya? Ya, betul. Jadi terjadi naik ya biloknya, terjadi kenaikan bilok sebesar 5. Kemudian untuk yang Pb kita cek tadi di sini plus 4 jadi plus 2. Berarti terjadi penurunan. Nah, berapa turunnya dari plus 4 ke plus 2 ya? Terjadi penurunan sebanyak 2. Ya. Nah, pastikan ketika kalian ngecek ya, yang satu itu biloknya harus naik, yang satu turun. Jadi tidak mungkin turun dua-duanya atau naik dua-duanya. Jadi kalau kalian menemukan kok turun dua-duanya atau naik dua-duanya, berarti ada yang keliru dalam penentuan biloknya. Nah, setelah kalian tadi berapa turunnya, berapa naiknya, ya. Nah, harus disamakan perubahan biloknya. Ya, tadi ini naik 5, turun 2. Nah, sekali lagi ingat, 5 itu bukan kelipatan 2. Jadi kita kalikan angka kebalikannya. Berarti saat terjadi kenaikan 5, maka kita harus kali 2. Kemudian saat turunnya 2, berarti kita harus kalikan 5. Nah, sehingga hasilnya 5 kali 2, 10. 2 kali 5 juga 10. Nah, perhatikan selanjutnya, angka pengali tadi jadi koefisien. Nah, jangan sampai salah menuliskan ulang. Ya, jadi berarti ini 2 MnO. Karena tadi kali 2 ya. Kemudian ini
2MnO4 min. Kemudian 5PbO2, kemudian 5Pb2 plus. Ya, seperti biasa kita cek jumlah oksigennya. Jumlah oksigennya. Atau boleh dicek juga jumlah muatan ya, jumlah muatan. Ini jumlah muatannya. Nah, kita samakan dengan ion hidrogen positif. Ini muatannya 0, berarti ini juga 0. Kemudian di kanan 2MnO4 min, berarti kan 2 negatif. Kemudian 5Pb2 plus, berarti 10 positif. Ditambah 2 negatif, berarti 8 positif. Ya. Sedangkan di kanan tadi 0. Nah, maka untuk menyamakan muatannya, kita tambahkan ion hidrogen positif, H+. H positif 1, berarti berapa? Kita nambahkan H plusnya. Nah, kita bisa nambahkan H plusnya itu 8. Ya, ditambahkan 8 H plus di yang kurang. Berarti kita simpan H plusnya di kiri. Nah, sekarang di kiri ada H plus, di kanan nggak ada. Nah, untuk menyamakannya, kita samakan atau kita tambahkan air di ruas yang kekurangan hidrogen. Nah, di sini ada 8 H plusnya, berarti air yang diperlukan perlu 4 molekul. Karena 1 molekul itu hidrogennya ada 2, berarti butuh 4 molekul air. Maka di kanan kita tambahkan 4 molekul H2O. Ya, selanjutnya ya, kita bisa cek ya jumlah atomnya. Kita cek oksigennya apakah sama dengan kita menambahkan tadi ya. Kita cek ini oksigennya sekarang ada 2, kemudian 10 berarti 12, ya ini tidak ada oksigen. Ini 2 kali 4 8 ditambahkan ya oksigennya ini 2 ya, 2 ditambah 5 kali 2, 10. Nah, kemudian di kanan 2 kali 8. Ya, 2 kali 8, 2 kali 4, 8. Nah, berarti harus ditambah berapa? Tadi 4 ya, udah ditambah 4 H2O. Ini tadi 4 oksigennya, kemudian 2 kali 4, 8. 8 dengan 4, 12. Di kiri juga 12. Hidrogen sudah, Pb sudah, dan lain sebagainya sudah. Nah, berarti sudah selesai penyetaraan reaksi redoks dengan metode bilangan oksidasi. Ya, boleh dicek ulang juga muatannya. Ya, muatannya sekarang kita cek ulang. Ya, ini 0, 2MnO 0, 5Pb2 plus, berarti 10 positif. Ya, kemudian 8H plus, berarti 18 positif. Ya, sekali lagi 2MnO 0, tidak ada muatan. 5PbO2. PbO2. Oh, maaf 0 ya, PbO2. PbO2 dikali 5, ini berarti juga 0, tidak ada muatan. Kemudian 8H plus, berarti muatannya 8 positif. Sekarang kita cek kanan, 2MnO4 min, berarti kan 2 negatif. Kemudian tambah 5Pb2 plus, berarti 5 kali 2 plus, berarti 10 positif. Ditambah 2 negatif. Nah, H2O tidak ada muatan. Berarti 8 positif. Nah, ternyata sudah sama. Muatan juga di kiri 8 positif. Di kanan juga 8 positif. Berarti sudah selesai penyetaraan reaksi redoks.
Nah, berikutnya kalian nanti bisa nyoba sendiri bagaimana menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan dua metode. Nah, untuk mengecek ya, pastikan satu soal kita gunakan dua metode, jadi saling melengkapi. Jadi nanti hasilnya harus sama dengan kedua metode tersebut. Sekian, terima kasih. Semoga bisa bermanfaat dan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.